Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dipertemukan di Ramadan kali ini. Tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Nah, teman-teman sekalian, gimana nih di puasa Ramadan hari keempatnya? Masih lancar nggak? Semoga masih lancar-lancar aja ya, karena kan ini baru awal-awal puasa, masih bolong-bolong lagi sih. Nah, teman-teman sekalian, ada nggak sih yang kalau Ramadan tuh masih suka menyepelekan waktu sahur karena menganggap, aku kuat nih, tahan hingga azan maghrib. Nah, teman-teman sekalian yang suka menyepelekan waktu sahur, saya rasa kalian semua harus nonton nih video ini. Teman-teman sekalian tuh harus tahu dulu, sahur itu apa sih? Sahur itu diambil dari kata bahasa Arab, yaitu sahar, yang artinya akhir malam atau waktu menjelang subuh. Tapi kita sebagai warga Indonesia itu lebih familiar menyebut sahur sebagai kegiatan ketika seorang muslim mengisi asupannya sebelum ia menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pentingnya melakukan sahur sebelum menjalankan puasa Ramadan. Sahur itu penting bagi kesehatan jasmani dan rohani kita. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Dalam melaksanakan sahur, itu ada keberkahan. Karena di dalam waktu sahur itu, kita pasti bakal merasa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku masih dikasih kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan hari ini. Alhamdulillah, aku masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sahur agar puasaku berjalan dengan lancar. Sebagaimana yang dijelaskan pada hadis riwayat Ahmad nomor 44, yang dimana makan sahur itu penuh dengan keberkahan. Jadi janganlah kalian hanya meminum seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat bagi orang-orang yang sahur. Dan juga dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya makan sahur itu di dalamnya mengandung keberkahan. Dengan melaksanakan sahur juga kita dapat mendapatkan pahala dari ibadah. Teman-teman sekalian, tahu nggak sih kenapa kita sebagai umat muslim itu dianjurkan untuk melaksanakan sahur? Kita itu melaksanakan sahur sebagai pembeda sahur kita dengan umat-umat terdahulu, sebagaimana yang dijelaskan pada hadis riwayat Muslim nomor 1096, yaitu yang menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, yaitu umat Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Imam Nawawi juga menjelaskan pada syarah Muslimnya, yaitu makanannya yang menjadi pembeda dan keistimewaan antara puasa kita dengan puasa umat Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur, karena sesungguhnya mereka tidak melakukan sahur saat berpuasa, sedangkan kita disunahkan untuk melakukan sahur. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita melakukan sunnah yang dianjurkan, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi jika kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan kesia-siaan. Dan juga dengan melaksanakan sahur itu dapat menjadi asupan energi untuk menjalankan ibadah puasa kita. Bayangin nih teman-teman sekalian, apabila kita tidak melaksanakan sahur, pasti kita bakal ngerasa lemes nih. Kadang baru puasa setengah hari aja rasanya udah lemes banget. Jangan sampai teman-teman sekalian terlalu menyepelekan waktu sahur, sampai teman-teman sekalian melakukan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berbuka sebelum waktunya. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang perlu kita ketahui, di antara kebaikan Islam seorang muslim adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Teman-teman sekalian, dengan kita melaksanakan sahur juga, itu dapat menjadi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala loh, karena kita telah melaksanakan sunnah yang telah dianjurkan. Nah, teman-teman sekalian, tahu nggak sih tertuang dalam Quran surah An-Nisa ayat 80, yaitu barang siapa yang menaati perintah Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Dengan melaksanakan sahur, teman-teman tahu nggak sih bahwa waktu sahur itu juga menjadi waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini, kita pasti ingin memperbanyak pahala, ingin semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan sebagaimana yang kita ketahui, Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan.
Maka dari itu, di bulan Ramadan ini, mari kita usahakan untuk banyak-banyak berdoa. Sebelaskan pada Quran surat Az-Zariyat ayat 18. Ketika waktu sahur, akhir malam, mereka berdoa memohon ampunan kepada Allah, bahwa di sepertiga malam itu, Allah akan turun ke langit dunia. Sebagaimana yang diriwayatkan pada hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, yaitu, Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhirnya, dan ia berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta kepadaku akan kuberikan, dan orang yang memohon ampunan kepadaku maka akan kuampunkan. Marilah kita jadikan waktu sahur kita menjadi waktu yang bermanfaat, baik bagi jasmani kita maupun rohani kita. Nah, sedikit tips nih bagi teman-teman yang ngerasa, aku udah sahur tapi kok pas menjalani puasa Ramadan masih ngerasa lapar ya. Nah, berbeda dari buka puasa yang harus disegerakan, Rasulullah SAW malah menganjurkan untuk melakukan waktu sahur di akhir-akhir ketika mendekati waktu sholat fajar. Sebagaimana yang tertuang di dalam hadis Anas bin Malik dari Zaid bin Sabit, kami makan sahur bersama Rasulullah, lalu setelah itu kami berdiri untuk melaksanakan salat. Aku, Anas bin Malik, bertanya, berapa jarak antara keduanya? Lalu Zaid bin Sabit pun berkata, sekitar 50 ayat. Jadi bagi teman-teman sekalian, mulai sekarang jangan menyepelekan waktu sahur lagi ya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan, puasa kita dapat berjalan lancar hingga akhir Ramadan nanti. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Karena segala kesalahan itu datang dari diri saya sendiri, dan segala kelebihan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun, unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.